Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardiah Putri, NPM 2441203 dari kelas AKT 24A, Program Studi Akuntansi Universitas Teknokrat Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang Toharoh yang untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama yang diampu oleh Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar SH MH. Toharoh atau bersuci merupakan syarat dalam melaksanakan ibadah lainnya, seperti tawaf, sholat, dan sebagainya. Bersuci terdiri dari najis dan hadas. Bersuci dari najis adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian, atau tempat yang terkena najis itu. Bersuci dari hadas adalah menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan wudhu, dan hadas besar dengan mandi janabat atau mandi wajib karena bersetubuh, keluar air mani, usaihat atau nifas. Toharoh menurut bahasa berarti kebersihan, sedang menurut syarah berarti kebersihan orang yang sholat, baik baju dan tempat, dari najis-najis dan hadas yang lain, seperti keluar angin atau kentut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasiyabaka fatohar, yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 4. Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan pakaian sebagai salah satu syarat dalam beribadah. Adapun dalil-dalil toharoh adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Selain bersumber dari ayat Al-Quran, Rasulullah SAW juga bersabda yang menekankan pentingnya bersuci sebagai syarat dalam beribadah. Adapun hadis tentang bersuci yang disabdakan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, kuncinya sholat itu bersuci. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Tanpa bersuci, seorang muslim tidak dapat melaksanakan sholat dengan sah seperti sabda Rasulullah SAW berikut. Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu setengahnya iman. Quran hadis riwayat Muslim, kitab At-Toharoh. Tujuan toharoh adalah untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Adapun tujuannya adalah: 1. Menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. 2. Sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang muslim. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya menghilangkan hadas dan najis. Yang terakhir adalah beribadah menghadap Allah. Selanjutnya, jenis-jenis toharoh dalam Islam. Ada beberapa jenis-jenis toharoh, yaitu toharoh badaniyah, yang artinya mencakup membersihkan anggota tubuh seperti wajah, kaki, tangan, dan organ intim. Yang kedua ada toharoh ruhaniyah, yaitu mencakup membersihkan hati dan pikiran dari sifat-sifat negatif atau pikiran-pikiran buruk. Yang selanjutnya ada toharoh manawiyah, itu suci dari kemusyrikan dan akhlak rendah. Yang terakhir ada toharoh hisiyah, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Adapun macam-macam toharoh itu ada 2, yaitu bersuci dari hadas, baik hadas besar ataupun kecil. Dan ini khusus berkaitan dengan badan, seperti wudhu, mandi, dan tayamum. Kedua,
bersuci dari kotoran, dan ini dilakukan pada badan, baju, dan tempat dengan menghilangkan najis. Selanjutnya, terdapat banyak pendapat yang dikemukakan berkaitan dengan pengertian najis. Berikut akan dijabarkan beberapa. Menurut bahasa Arab, najis secara literal dan dalam bahasa Arab atau al-qazara memiliki makna segala sesuatu yang bersifat kotor. Menurut para alim ulama Syafi'iyah, ahli bidang fikih, yang tertuang dalam buku Riyadul Ba'diyah halaman 26, najis adalah segala sesuatu yang kotor serta dapat mencegah kebersihan salat atau membatalkan salat. Yang selanjutnya, menurut Al-Malkiyah, mendefinisikan najis sebagai sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari suatu kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Sederhananya, najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, tempat, maupun pakaian kita dan menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan. Salah satu contoh dari ibadah tersebut adalah sholat. Adapun contoh-contoh najis adalah ada beberapa contoh jenis najis, yaitu bangkai makhluk hidup, air liur anjing, darah, nanah adalah segala turunan darah, hukumnya seperti darah, dan babi, khamar, atau minuman keras. Macam-macam najis. Menurut fikih, najis dalam Islam dikelompokkan menjadi 3 macam berdasarkan tingkatannya, yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Salah satu contoh dari najis mukhafafah adalah air kencing bayi yang berumur kurang dari 2 tahun dan berjenis kelamin laki-laki, dan bayi tersebut hanya meminum air susu ibu, belum mengonsumsi makanan jenis lainnya. Yang kedua ada najis mutawasitah, termasuk ke dalam najis sedang. Contoh dari najis sedang ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang terkecuali air mani. Najis ini dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu najis ania adalah najis yang tanpa kita lihat, kita bisa merasakan baunya dan dapat dirasakan. Yang kedua ada najis hukmiyah adalah najis yang tidak bisa dilihat, rupanya tidak berbau dan tidak ada rasa. Yang ketiga ada najis mukhaladoh, merupakan najis berat. Najis ini adalah yang paling berat dan membutuhkan penanganan khusus untuk menyucikannya. Yang termasuk ke dalam najis mukhaladoh adalah anjing, babi, dan darah. Cara membersihkan najis. Cara membersihkan najis mukhafafah, yang pertama itu menuangkan atau mencurahkan air ke atas kawasan yang terkena najis. Yang kedua ada pastikan jumlah air yang digunakan melebihi jumlah najis. Yang ketiga, hilangkan kesan najis dan sifatnya sepenuhnya. Selanjutnya, najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang masih minum air ASI dan belum berusia 2 tahun. Dan yang terakhir, air yang disiramkan harus lebih banyak dari najis yang terkena dan mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Yang selanjutnya, cara menghilangkan najis mutawasitah. Yang pertama, menghilangkan najis ainiyah atau wujud asli dari najis tersebut. Yang kedua ada mencuci hingga warna, bau, dan rasa najisnya hilang. Yang ketiga ada menyiram tempat yang terkena najis dengan air suci dan menyucikan.
Yang keempat, keringkan tempat yang terkena najis itu. Yang terakhir ada cara menghilangkan najis muhaladoh, yaitu hilangkan najisnya dari tempat yang terkena. Pastikan tidak ada sisa lagi rasa atau warnanya. Yang selanjutnya, cuci tempat yang terkena najis sebanyak 7 kali. Yang ketiga, salah satu basuhannya campurkan dengan tanah. Dan yang terakhir, keringkan tempat yang terkena najis. Yang selanjutnya ada wudhu. Secara bahasa, wudhu adalah menyucikan diri sebelum ibadah atau sholat dengan membasuh muka, tangan mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kata wudhu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wada'ah yang bermakna al-hasan, yaitu kebaikan, dan juga bermakna an-nazafah, yaitu kebersihan. Tata cara wudhu ialah pertama membaca niat, membaca basmalah, lalu membasuh telapak tangan, lalu berkumur sebanyak 3 kali. Setelah itu menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, lalu membasuh wajah sebanyak 3 kali, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali, mengusap kepala sebanyak 3 kali, mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali, lalu mencuci kaki, membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudu. Selanjutnya, tayamum. Menurut istilah, tayamum adalah bersengaja atau menempelkan telapak tangan pada tanah lalu diusapkan pada muka dan kedua tangan dengan niat agar dapat mengerjakan sholat dan ibadah yang lain. Tata cara bertayamum adalah membaca niat, lalu membaca basmalah, setelah itu menempelkan kedua telapak tangan pada debu yang suci dengan sekali tempel, lalu meniupnya. Ya, selanjutnya gunakan debu suci tersebut untuk mengusap wajah seperti dalam gerakan wudhu. Yang terakhir, lanjutkan mengusap kedua tangan hingga siku bergantian, dimulai dari ujung jari-jari kedua tangan, telapak tangan hingga pergelangan tangan yang berbatasan dengan siku. Yang selanjutnya adalah materi mandi wajib. Mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan cara tertentu. Mandi wajib atau mandi besar adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat dan cara tertentu. Mandi ini Allah wajibkan kepada kaum muslimin agar kembali suci dari hadas besar, baik setelah haid, nifas, berhubungan, atau sebab lainnya. Tata cara mandi wajib adalah pertama membaca niat, kedua cuci tangan sebanyak 3 kali, membersihkan bagian yang dianggap kotor, yang keempat berwudu, lalu membasuh kepala, lalu memisah-misah rambut, yang terakhir adalah membasahi seluruh tubuh. Perbedaan wudu dan tayamum. Perbedaan antara wudu dan tayamum adalah wudu menggunakan air, sedangkan tayamum menggunakan tanah, pasir, atau debu. Yang kedua ada wudu mensucikan wajah, tangan, kepala, dan kaki, sedangkan tayamum hanya menyucikan wajah dan tangan. Yang ketiga, wudu dianjurkan dilakukan setiap saat, sedangkan tayamum dilakukan ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Manfaat taharah sendiri adalah ada banyak manfaat dan hikmah yang menegaskan pentingnya taharah. Setidaknya ada 4 hikmah dan manfaat taharah sebagaimana disarankan dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Manzabil Imam Asy-Syafi'i karya Mustafa Al-Kin, Mustafa Al-Bukha, dan Ali Asyarbaji, yakni sebagai berikut. Pertama, bersuci adalah fitrah manusia. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang terakhir, menghadap Allah dalam kondisi terbaik kita. Kesimpulannya adalah taharah atau bersuci
adalah konsep penting dalam Islam yang meliputi membersihkan diri dari najis dan hadas untuk mensucikan tubuh, pakaian, dan tempat ibadah. Tohara mencakup wudu untuk hadas kecil, mandi wajib untuk hadas besar, serta tayamum sebagai alternatif jika tidak ada air. Kebersihan diri dalam tohara tidak hanya menjadi syarat sah ibadah, tetapi juga mencerminkan disiplin hidup yang sehat dan bersih sesuai ajaran agama. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.